selamat malam. Tapi selamat lingkungan nalatai, salam sujud karena melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, bas, sengat kejibata, arus. Perkenalkan, nama saya adalah Hartaneli, saya adalah mahasiswa semester 1 dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Kabupaten Kapuas. Saya akan meringkas atau mereview sebuah buku yang berjudul Negara Paripurna, karyanya Yudi Latif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memasuki bab 1, yaitu fase pembuahan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Buku ini, Negara Paripurna karya Yudi Latif, membahas proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bab 1 berfokus pada 3 fase penting, yaitu pembuahan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Yang pertama yaitu fase pembuahan. Fase ini dimulai pada tahun 1920, di mana sebagai pemikiran dan ideologi mulai bermunculan di Indonesia. Ideologi nasionalis, Islamis, dan Marxis saling berinteraksi dan membentuk dasar pemikiran untuk Pancasila. Fase perumusan. Fase perumusan ini dimulai dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPK pada tahun 1945. BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membahas berbagai konsep dasar negara dan akhirnya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga adalah fase pengesahan. Fase ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan nama PPKI. Terus masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai karya bersama. Pancasila sebagai karya bersama yang ditulis oleh Yudi Latif menekankan bahwa Pancasila bukanlah karya tunggal. Bukan karya tunggal. Kenapa? Karena selain hasil pemikiran bersama dari berbagai tokoh dan golongan, para anggota BPUPKI, terus PPKI, panitia kecil, dan panitia 9 memberikan kontribusi dalam merumuskan Pancasila. Terus historitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila seperti yang tertulis di dalam halaman judul koper depan. Bab 1 juga membahas aspek ini, aspek historis tadi, rasional dan aktual dari Pancasila. Untuk pertama yaitu historitas. Yudi Latif menelusuri sejarah lahirnya Pancasila mulai dari pengaruh berbagai ideologi hingga proses perumusan dan pengesahan. Terus rasionalitas. Yudi Latif ini sendiri menganalisis nilai-nilai Pancasila dari perspektif filosofis dan etis. Yang ketiga, aktualitas. Yudi Latif membahas relevansi Pancasila dalam konteks Indonesia saat ini, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kesimpulan dari bab 1 yang saya pahami adalah negara paripurna memberikan pemahaman yang komprehensif
tentang proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yudi Latif menekankan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran bersama dan memiliki nilai historis, rasional, dan aktual yang penting bagi bangsa Indonesia. Terima kasih.